Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun sahabat berada, selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Dari manapun sahabat menonton, baik yang tinggal di desa dengan suasana pedesaan yang asri, atau di kota dengan aktivitas harian yang padat, semoga hari-hari sahabat selalu diberi kelapangan hati, kesehatan tubuh, dan umur panjang yang bermanfaat. Boleh saya bertanya, sahabat berada di daerah mana saat ini? Apakah sahabat tinggal di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, atau mungkin di luar negeri sambil tetap merindukan tanah air? Usia sahabat berapa sekarang? Apakah sudah memasuki 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan ada yang sudah berusia lebih dari 80 tahun namun tetap sehat, aktif, dan ceria? Kondisi kesehatan sahabat bagaimana? Semoga selalu dalam keadaan baik, dijauhkan dari penyakit, dan diberi kekuatan lahir batin untuk tetap menikmati masa indah di usia senja. Saya mendoakan, semoga sahabat channel Lansia Sehat senantiasa mendapatkan kesehatan yang prima, rezeki yang lancar, pikiran yang tenang, hati yang damai, serta keluarga yang harmonis. Bagi yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dari sakit, saya doakan segera diberi kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang menghadapi tekanan darah tinggi, diabetes, atau masalah kesehatan lainnya, semoga perlahan-lahan membaik dengan ikhtiar dan pola hidup sehat yang tepat. Dan bagi sahabat yang saat ini dalam kondisi sehat, semoga kesehatan itu tetap terjaga sampai usia panjang. Sahabat lansia yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu makanan pokok. Kita semua tentu sudah akrab dengan nasi putih, karena hampir setiap hari kita mengonsumsinya. Namun, tahukah sahabat bahwa ada pilihan nasi lain yang justru lebih sehat, lebih kaya gizi, dan sangat bermanfaat bagi kesehatan khususnya untuk kita yang sudah berusia lanjut? Ya, itulah beras merah. Beras merah adalah jenis beras yang memiliki warna merah kecoklatan karena mengandung pigmen alami yang disebut antosianin. Warna ini bukan sekadar cantik, melainkan juga menyimpan banyak manfaat kesehatan. Dibandingkan dengan beras putih, beras merah lebih unggul dalam kandungan serat, vitamin, mineral, dan antioksidan. Maka tidak heran, banyak dokter dan ahli gizi menyarankan lansia untuk mulai mengganti sebagian atau seluruh konsumsi nasi putih dengan beras merah. Mengapa beras merah penting bagi sahabat lansia? Jawabannya sederhana. Tubuh kita di usia lanjut memerlukan asupan gizi yang lebih terkontrol, makanan yang bisa menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, memperkuat tulang, melancarkan pencernaan, hingga melindungi tubuh dari penyakit degeneratif. Semua itu bisa didukung dengan mengonsumsi beras merah secara rutin. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai 7 manfaat beras merah bagi lansia menurut dokter. Tidak hanya manfaatnya saja, kita juga akan mengupas apa saja kandungan gizi yang terdapat dalam beras merah, serta menghadirkan testimoni khasiat dari mereka yang sudah merasakan perubahan positif setelah rutin mengonsumsinya. Dengan begitu, sahabat lansia akan mendapatkan gambaran yang lengkap dan bisa mempertimbangkan untuk memasukkan beras merah ke dalam menu harian keluarga. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita bayangkan sebentar, bagaimana kehidupan di usia senja ini. Banyak dari kita yang mungkin sudah pensiun dari pekerjaan, punya lebih banyak waktu bersama cucu, atau menikmati hobi yang dulu tertunda. Namun, semua kebahagiaan itu tidak akan terasa sempurna jika kesehatan tubuh tidak terjaga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk lebih selektif memilih makanan. Setiap butir nasi yang kita makan sebaiknya bukan sekadar mengenyangkan perut, tetapi juga memberi manfaat bagi kesehatan tubuh. Sahabat lansia, penelitian modern telah menunjukkan bahwa beras merah mengandung banyak zat gizi yang berperan sebagai penjaga kesehatan tubuh. Seratnya membantu pencernaan tetap lancar, vitamin B kompleksnya mendukung metabolisme tubuh, magnesiumnya menjaga kesehatan jantung dan tulang, sementara antioksidannya melindungi dari radikal bebas yang bisa mempercepat penuaan sel. Semua itu adalah kebutuhan penting yang harus diperhatikan di usia lanjut. Ada begitu banyak kisah lansia yang merasa lebih sehat setelah mengganti nasi putih dengan beras merah. Beberapa di antaranya mengatakan bahwa mereka merasa lebih bertenaga, pencernaan lebih lancar, berat badan lebih stabil, bahkan kadar gula darah lebih terkontrol. Kesaksian-kesaksian ini tentu memberikan semangat bagi kita semua untuk tidak ragu mencoba perubahan kecil namun bermanfaat besar. Dalam perjalanan kita nanti, mulai dari bab 2 hingga bab 10, saya akan mengajak sahabat untuk memahami beras merah dari berbagai sisi. Kita akan mengenal sejarah dan asal-usulnya, meneliti kandungan gizinya, lalu masuk pada pembahasan manfaatnya satu persatu.
Setiap manfaat akan saya jelaskan dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami, lengkap dengan penjelasan medis, dan diperkaya dengan testimoni nyata agar semakin meyakinkan. Harapan saya, setelah mengikuti pembahasan ini sampai akhir, sahabat channel Lansia Sehat tidak hanya mengetahui keunggulan beras merah, tetapi juga termotivasi untuk mulai mempraktikkan pola makan sehat ini dalam kehidupan sehari-hari. Karena, menjaga kesehatan bukan soal teori saja, melainkan langkah nyata yang kita lakukan setiap hari, termasuk dari makanan pokok yang kita pilih. Mari kita bersama-sama membangun semangat hidup sehat, karena kesehatan adalah harta yang paling berharga di usia senja. Tanpa kesehatan, semua kebahagiaan terasa berkurang. Namun dengan kesehatan yang baik, kita bisa tetap menikmati waktu bersama anak, cucu, dan keluarga tercinta dengan penuh keceriaan. Nah, sahabat Lansia Sehat, setelah bab pembuka ini, kita akan masuk ke bab kedua, di mana kita akan membahas lebih detail mengenai beras merah itu sendiri. Apa bedanya dengan beras putih? Bagaimana sejarahnya? Dan mengapa sejak dahulu beras merah dianggap sebagai pangan yang istimewa? Mari kita lanjutkan ke bab berikutnya untuk memahami lebih dalam. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah pada bab sebelumnya kita membuka perbincangan dengan salam hangat, doa, serta pengantar mengenai beras merah, kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Sebelum membahas manfaatnya satu persatu, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengenal lebih dekat apa sebenarnya beras merah itu, bagaimana sejarahnya, serta mengapa sejak lama beras merah mendapat tempat sebagai makanan yang menyehatkan. Beras merah, sebagaimana namanya, adalah jenis beras yang memiliki warna merah kecoklatan. Warna ini muncul karena adanya pigmen alami yang disebut antosianin, yaitu senyawa antioksidan yang juga ditemukan dalam buah beri, anggur merah, dan beberapa jenis sayuran berwarna ungu. Jadi, warna merah pada beras bukanlah sekadar tampilan menarik, melainkan tanda bahwa di dalamnya terkandung zat yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, terutama dalam melawan radikal bebas. Jika dibandingkan dengan beras putih, beras merah bisa disebut lebih utuh. Hal ini karena dalam proses pengolahannya, beras merah masih menyisakan lapisan kulit ari yang kaya nutrisi. Beras putih, di sisi lain, sudah melalui proses pemolesan yang membuat warnanya menjadi putih bersih namun mengurangi sebagian besar vitamin, mineral, dan serat. Dengan kata lain, beras merah masih menyimpan gizi alami yang lebih lengkap. Mari kita sejenak menengok sejarahnya. Di berbagai daerah di Nusantara, beras merah sudah dikenal sejak zaman nenek moyang. Beberapa catatan kuno menyebutkan bahwa beras merah dulu menjadi sajian istimewa, bahkan dianggap sebagai makanan bangsawan atau sajian khusus untuk upacara adat. Di Jawa, beras merah sering dipakai sebagai simbol kesejahteraan dan kesuburan. Di Bali, nasi merah kadang disajikan dalam upacara keagamaan. Sementara di Sulawesi, masyarakat Bugis dan Makassar juga mengenal olahan beras merah untuk hidangan khusus keluarga. Tidak hanya di Indonesia, beras merah juga dikenal di negara-negara lain. Di Tiongkok kuno, beras merah dipercaya sebagai makanan penguat tubuh yang bisa memberikan energi dan memperpanjang usia. Di India, beras merah dipakai dalam pengobatan tradisional Ayurveda untuk membantu keseimbangan tubuh. Bahkan, di beberapa daerah Asia Tenggara, beras merah dianggap sebagai makanan penyembuh yang diberikan kepada orang-orang yang baru sembuh dari sakit agar tubuhnya cepat pulih. Seiring berjalannya waktu, posisi beras merah sempat tergeser oleh beras putih yang lebih populer karena teksturnya lebih lembut dan lebih cepat dimasak. Namun, belakangan ini beras merah kembali mendapat perhatian karena kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat semakin meningkat. Banyak dokter, ahli gizi, dan peneliti yang menekankan keunggulan beras merah dibanding beras putih. Untuk sahabat lansia, pengenalan terhadap beras merah ini penting. Mengapa? Karena dengan mengetahui asal-usul dan karakteristiknya, kita bisa lebih menghargai manfaat yang akan kita bahas pada bab-bab selanjutnya. Kita tidak hanya sekadar mengikuti tren, tetapi juga memahami alasannya. Ada satu hal menarik, rasa beras merah sedikit berbeda dengan beras putih. Teksturnya lebih kenyal, aromanya lebih khas, dan rasanya sedikit gurih. Mungkin pada awalnya terasa agak asing bagi lidah yang terbiasa dengan nasi putih, tetapi jika dikonsumsi secara rutin, lambat laun kita akan terbiasa dan bahkan merasa lebih nyaman karena tubuh kita mendapatkan gizi yang lebih seimbang. Selain itu, beras merah juga dikenal sebagai bahan pangan yang fleksibel. Tidak hanya bisa dimasak menjadi nasi, tetapi juga bisa diolah menjadi bubur, lontong, bahkan dicampurkan dalam makanan sehat lain seperti salad atau lauk pauk. Beberapa orang juga membuat tepung beras merah untuk dijadikan kue tradisional atau roti sehat.
Hal ini tentu memberikan pilihan yang luas bagi sahabat lansia yang ingin menikmati variasi menu tanpa kehilangan manfaat gizi. Jika kita berbicara tentang nilai budaya, beras merah sebenarnya menyimpan pesan bahwa makanan sehat sudah diwariskan sejak lama oleh nenek moyang kita. Mereka mungkin belum mengenal istilah medis seperti indeks glikemik, antioksidan, atau serat pangan, tetapi secara turun-temurun mereka sudah memahami bahwa beras merah baik untuk kesehatan. Tradisi itu kini terbukti secara ilmiah oleh penelitian modern. Bayangkanlah, sahabat lansia yang bijaksana, betapa berharganya setiap butir beras merah. Bukan hanya sekadar sumber karbohidrat, tetapi juga simbol kearifan tradisional yang selaras dengan pengetahuan modern. Inilah alasan mengapa beras merah layak mendapat tempat kembali di meja makan kita sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, beras merah bisa menjadi sahabat yang setia bagi tubuh kita. Saat usia bertambah, kebutuhan tubuh kita juga berubah. Jika dahulu di usia muda kita lebih banyak membutuhkan energi instan, di usia senja kita lebih memerlukan makanan yang lembut, menyehatkan, tidak membebani organ, dan kaya nutrisi. Beras merah menjawab kebutuhan itu dengan sempurna. Mengenal sejarah beras merah membuat kita sadar bahwa makanan sederhana sekalipun bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Dengan mengingat bahwa nenek moyang kita telah lama memakainya, dan kini ilmu pengetahuan modern menguatkan manfaatnya, kita semakin yakin bahwa beras merah bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang bisa mendukung kualitas hidup di usia lanjut. Setelah sahabat mengenal sejarah dan asal-usul beras merah ini, pada bab berikutnya kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang kandungan gizi utamanya. Kita akan melihat secara detail apa saja zat yang terkandung di dalamnya, bagaimana perannya bagi tubuh, dan mengapa kandungan tersebut sangat penting khususnya untuk sahabat lansia. Mari kita lanjutkan ke bab ketiga, agar semakin jelas apa yang membuat beras merah begitu istimewa dan mengapa ia mendapat rekomendasi dari banyak dokter untuk dikonsumsi oleh lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita mengenal sejarah dan asal-usul beras merah, kini saatnya kita masuk lebih dalam pada pembahasan yang sangat penting, yaitu kandungan gizi yang terdapat di dalam beras merah. Dengan mengetahui kandungan ini, sahabat akan lebih paham mengapa beras merah mendapat banyak rekomendasi dari dokter dan ahli gizi, khususnya untuk kesehatan para lansia. Beras merah bukan sekadar sumber karbohidrat pengganti nasi putih. Ia adalah paket lengkap yang membawa serat, vitamin, mineral, dan antioksidan yang semuanya berperan penting untuk kesehatan tubuh kita. Mari kita uraikan satu persatu. 1. Serat pangan yang tinggi. Salah satu kandungan utama beras merah yang paling menonjol adalah serat. Jika dibandingkan dengan beras putih, beras merah memiliki kandungan serat yang jauh lebih tinggi. Serat inilah yang membuat pencernaan lebih lancar dan membantu mencegah sembelit, masalah yang sering dialami oleh lansia. Selain itu, serat juga membantu mengendalikan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, dan menjaga berat badan tetap stabil. Pada usia lanjut, fungsi metabolisme tubuh cenderung melambat. Dengan adanya serat, proses pencernaan berjalan lebih teratur, sehingga tubuh tidak mudah menimbun lemak berlebih. Banyak lansia yang bercerita bahwa setelah rutin mengonsumsi beras merah, mereka merasa perut lebih nyaman, buang air besar lebih lancar, dan tidak sering mengalami perut kembung. Testimoni ini menguatkan bahwa serat dalam beras merah benar-benar bekerja nyata di dalam tubuh. 2. Vitamin B kompleks. Beras merah kaya akan vitamin B kompleks, terutama vitamin B1, tiamin, B3, niasin, dan B6, piridoksin. Vitamin-vitamin ini sangat penting untuk mendukung metabolisme tubuh. Vitamin B1 berperan dalam mengubah makanan menjadi energi. Lansia yang kekurangan vitamin ini sering merasa cepat lelah atau lemas. Vitamin B3 membantu mengatur kadar kolesterol dalam darah. Vitamin B6 mendukung fungsi otak dan sistem saraf, sehingga bisa membantu menjaga daya ingat dan konsentrasi. Tidak heran, banyak dokter menyarankan lansia mengonsumsi makanan kaya vitamin B kompleks agar tetap bertenaga, tidak mudah letih, dan tetap segar dalam beraktivitas sehari-hari. 3. Magnesium. Kandungan berikutnya adalah magnesium, mineral penting yang berfungsi menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Magnesium berperan dalam mengatur tekanan darah dan menjaga detak jantung tetap stabil. Bagi lansia yang sering khawatir tentang kesehatan jantung, beras merah bisa menjadi sahabat yang menenangkan. Magnesium membantu mencegah hipertensi dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, magnesium juga mendukung kepadatan tulang, sehingga bisa mencegah osteoporosis, masalah tulang rapuh yang sering dialami di usia lanjut. 4. Zat besi. Beras merah juga mengandung zat besi, mineral yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah.
Zat besi membantu membawa oksigen ke seluruh tubuh, sehingga mencegah anemia. Lansia yang kekurangan zat besi biasanya mudah merasa pusing, lemas, atau wajah terlihat pucat. Dengan mengonsumsi beras merah, tubuh mendapatkan tambahan zat besi alami yang membantu menjaga stamina. Banyak lansia yang merasakan khasiat ini. Setelah rutin makan beras merah, mereka merasa tubuh lebih segar dan tidak mudah lelah. 5. Fosfor. Mineral lain yang terdapat dalam beras merah adalah fosfor. Fosfor bekerja bersama kalsium untuk memperkuat tulang dan gigi. Bagi lansia, kesehatan tulang sangat penting karena risiko patah tulang meningkat seiring bertambahnya usia. Dengan asupan fosfor yang cukup, tulang lansia tetap kuat dan tidak mudah rapuh. Fosfor juga mendukung metabolisme energi dalam tubuh, sehingga memberikan tambahan tenaga saat beraktivitas. 6. Seng. Zinc. Beras merah mengandung seng atau zinc yang penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Seng membantu sistem kekebalan agar tetap aktif melawan bakteri dan virus. Pada usia lanjut, daya tahan tubuh biasanya menurun, sehingga rentan terserang penyakit. Dengan konsumsi beras merah, sahabat lansia bisa mendapatkan tambahan perlindungan alami. Selain itu, seng juga berperan dalam mempercepat penyembuhan luka dan menjaga kesehatan kulit. Lansia yang cukup asupan seng biasanya lebih cepat pulih ketika sakit atau ketika mengalami luka kecil. 7. Antioksidan, antosianin. Seperti sudah disinggung sebelumnya, warna merah kecoklatan pada beras merah berasal dari pigmen antosianin, yaitu antioksidan kuat. Antioksidan ini bekerja melawan radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh dan mempercepat proses penuaan. Radikal bebas seringkali menjadi pemicu penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Dengan rutin mengonsumsi makanan kaya antioksidan seperti beras merah, sahabat lansia bisa melindungi tubuh dari kerusakan sel dan memperlambat proses penuaan. Banyak lansia yang memberikan testimoni bahwa setelah rutin mengonsumsi beras merah, mereka merasa tubuh lebih segar, kulit lebih sehat, dan stamina lebih terjaga. Hal ini bukan sekadar sugesti, tetapi bukti nyata dari kerja antioksidan dalam tubuh. 8. Karbohidrat kompleks. Beras merah adalah sumber karbohidrat kompleks, yang berbeda dengan karbohidrat sederhana pada makanan manis. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat, sehingga memberikan energi yang stabil dan tahan lama. Lansia yang sering merasa cepat lapar setelah makan nasi putih biasanya lebih nyaman setelah mengonsumsi nasi merah, karena rasa kenyangnya bertahan lebih lama. Hal ini sangat bermanfaat untuk menjaga pola makan sehat dan mencegah makan berlebihan. 9. Protein nabati. Selain karbohidrat dan serat, beras merah juga mengandung sedikit protein nabati yang meskipun tidak sebanyak daging atau kacang-kacangan, tetap bermanfaat untuk memperbaiki jaringan tubuh. Protein ini membantu menjaga massa otot agar tidak cepat menyusut seiring bertambahnya usia. Rangkuman kandungan gizi. Jika kita rangkum, beras merah mengandung serat tinggi, vitamin B kompleks, magnesium, zat besi, fosfor, seng, antioksidan antosianin, karbohidrat kompleks, protein nabati. Semua kandungan ini saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan tubuh lansia, dari jantung, tulang, pencernaan, hingga daya tahan tubuh. Testimoni khasiat kandungan. Banyak lansia yang sudah mencoba mengganti nasi putih dengan beras merah bercerita bahwa mereka merasakan perubahan nyata. Ada yang dulunya sering sembelit, kini pencernaan lebih lancar. Ada yang kadar gula darahnya tinggi, kini lebih stabil. Ada juga yang merasa tubuh lebih bertenaga sepanjang hari, tidak cepat lelah, dan tidur lebih nyenyak. Kesaksian ini sejalan dengan penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa kandungan beras merah benar-benar mendukung kesehatan lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui kandungan gizi yang begitu kaya, tentu kita semakin penasaran, apa manfaat spesifik dari beras merah bagi kesehatan? Bagaimana kandungan-kandungan ini bekerja di dalam tubuh lansia? Untuk menjawabnya, mari kita lanjutkan ke bab keempat, di mana kita akan membahas manfaat pertama yang sangat penting, yaitu bagaimana beras merah membantu menjaga kesehatan jantung lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, setelah kita mempelajari kandungan gizi utama dari beras merah, kini saatnya kita melihat bagaimana kandungan tersebut bekerja secara nyata di dalam tubuh. Manfaat pertama yang akan kita bahas adalah menjaga kesehatan jantung, organ vital yang sangat penting bagi kelangsungan hidup kita, terutama di usia lanjut. Pentingnya jantung bagi lansia. Jantung adalah pusat kehidupan. Ia memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi ke setiap sel. Namun, seiring bertambahnya usia,
fungsi jantung biasanya mengalami penurunan. Banyak lansia menghadapi masalah seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, penyumbatan pembuluh darah, hingga risiko serangan jantung dan stroke. Faktor gaya hidup, pola makan, dan tingkat aktivitas fisik di masa muda sangat berpengaruh terhadap kondisi jantung di masa tua. Tetapi kabar baiknya, sahabat masih bisa menjaga dan memperkuat kesehatan jantung meskipun sudah lanjut usia, salah satunya dengan memilih makanan yang tepat. Dan disinilah beras merah hadir sebagai salah satu solusi alami. Peran serat dalam menurunkan kolesterol. Kandungan serat yang tinggi dalam beras merah, khususnya serat larut, berfungsi mengikat kolesterol jahat, LDL, di dalam saluran pencernaan. Dengan demikian, kadar kolesterol yang diserap tubuh bisa lebih rendah. Kolesterol tinggi adalah salah satu penyebab utama penyumbatan pembuluh darah, aterosklerosis, yang dapat memicu serangan jantung atau stroke. Dengan rutin mengonsumsi beras merah, risiko penumpukan kolesterol bisa ditekan. Testimoni nyata datang dari beberapa lansia yang awalnya memiliki kolesterol tinggi. Setelah mengganti sebagian konsumsi nasi putih dengan beras merah selama beberapa bulan, hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan penurunan kadar kolesterol. Mereka pun merasa lebih ringan, tidak mudah sesak, dan lebih berenergi untuk beraktivitas sehari-hari. Magnesium, sahabat jantung yang kuat. Beras merah kaya magnesium, mineral penting yang berperan dalam menjaga irama jantung tetap stabil. Magnesium membantu mengatur kontraksi otot jantung, sehingga detak jantung tidak mudah menjadi terlalu cepat atau tidak teratur. Selain itu, magnesium juga berfungsi merelaksasi pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan mencegah hipertensi. Bagi lansia yang sering menghadapi masalah tekanan darah tinggi, konsumsi beras merah bisa menjadi cara alami untuk menyeimbangkan kondisi tersebut. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang cukup mengonsumsi magnesium memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung. Jadi, sahabat lansia yang rutin makan beras merah mendapat perlindungan ganda dari serat dan dari magnesium. Antioksidan untuk melindungi pembuluh darah. Beras merah juga mengandung antosianin, antioksidan yang berfungsi melawan radikal bebas. Radikal bebas bisa merusak dinding pembuluh darah, menyebabkan peradangan, dan mempercepat proses penyumbatan. Dengan adanya antioksidan, kerusakan ini bisa diminimalkan. Pembuluh darah tetap lentur, aliran darah lancar, dan jantung bisa bekerja lebih efisien. Ini sangat penting bagi lansia, karena pembuluh darah yang sehat adalah kunci untuk mencegah berbagai penyakit kardiovaskular. Indeks glikemik rendah, beban jantung lebih ringan. Selain serat, faktor lain yang membuat beras merah baik untuk jantung adalah indeks glikemik rendah. Artinya, gula darah tidak melonjak drastis setelah makan. Mengapa hal ini penting untuk jantung? Karena gula darah yang tinggi dan tidak stabil seringkali memicu resistensi insulin, yang pada akhirnya meningkatkan risiko penyakit jantung. Dengan mengonsumsi beras merah, kadar gula darah tetap lebih stabil. Hal ini meringankan kerja jantung dan mencegah komplikasi serius, terutama pada lansia yang memiliki diabetes atau prediabetes. Testimoni khasiat dari lansia. Mari kita simak kisah nyata seorang lansia berusia 68 tahun di Jawa Tengah. Beliau memiliki riwayat kolesterol tinggi dan tekanan darah sering naik. Dokter menyarankan agar mulai mengurangi nasi putih dan menggantinya dengan beras merah. Awalnya, beliau merasa agak canggung dengan rasanya yang berbeda. Namun, setelah terbiasa, beliau merasakan manfaat yang nyata. Dalam waktu 6 bulan, kadar kolesterolnya turun, tekanan darah lebih stabil, dan beliau merasa lebih ringan saat berjalan. Bahkan, napasnya tidak mudah terengah-engah seperti sebelumnya. Kisah ini menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa hasil besar bagi kesehatan jantung. Cerita lain datang dari seorang nenek berusia 72 tahun di Bali. Beliau sudah lama menderita hipertensi. Setelah rutin mengonsumsi beras merah, ditambah dengan olahraga ringan jalan pagi, tekanan darahnya menjadi lebih terkontrol. Beliau merasa lebih bertenaga untuk beraktivitas bersama cucu-cucunya. Testimoni-testimoni ini adalah bukti nyata bahwa beras merah bukan sekadar teori, melainkan solusi nyata yang bisa dirasakan manfaatnya. Dukungan dokter dan penelitian. Para dokter dan ahli gizi mendukung konsumsi beras merah untuk menjaga kesehatan jantung. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa diet tinggi serat dari beras merah membantu menurunkan risiko penyakit jantung koroner hingga 20-30%. Selain itu, kandungan antioksidannya terbukti memperbaiki fungsi pembuluh darah. Bahkan,
Ada studi yang menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi biji-bijian utuh seperti beras merah memiliki risiko lebih rendah terkena serangan jantung dibanding mereka yang lebih sering makan biji-bijian olahan seperti beras putih. Kesimpulan bab 4. Sahabat channel Lansia Sehat. Dari uraian ini kita bisa melihat betapa besar peran beras merah dalam menjaga kesehatan jantung. Seratnya menurunkan kolesterol, magnesiumnya menstabilkan tekanan darah dan irama jantung, antioksidannya melindungi pembuluh darah, dan indeks glikemiknya yang rendah mencegah lonjakan gula darah. Semua kandungan ini bekerja bersama-sama untuk memastikan jantung tetap kuat di usia lanjut. Dengan kata lain, setiap suapan beras merah adalah langkah kecil namun berarti untuk menjaga organ vital kita. Sahabat yang baik, setelah mengetahui manfaat pertama ini, mari kita melanjutkan ke bab berikutnya. Pada bab 5, kita akan membahas manfaat kedua yang tak kalah penting, yaitu bagaimana beras merah membantu mengontrol gula darah, sesuatu yang sangat relevan untuk lansia dengan risiko diabetes. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita memahami manfaat beras merah dalam menjaga kesehatan jantung, kini kita akan masuk pada manfaat kedua yang tidak kalah penting, yaitu kemampuannya dalam mengontrol gula darah. Bagi banyak lansia, gula darah tinggi atau diabetes adalah masalah yang sangat sering dijumpai. Bahkan, sebagian besar lansia memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan metabolisme ini dibanding usia muda. Diabetes, masalah umum pada lansia. Sebelum membahas peran beras merah, mari kita pahami dulu gambaran masalah gula darah pada lansia. Diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah. Kondisi ini terjadi karena tubuh tidak bisa menggunakan insulin dengan baik atau karena produksi insulin berkurang. Pada usia lanjut, fungsi organ tubuh menurun, termasuk pankreas yang bertugas menghasilkan insulin. Ditambah lagi dengan pola makan yang kurang terkontrol, aktivitas fisik berkurang, serta kebiasaan mengonsumsi nasi putih atau makanan manis berlebihan, maka risiko diabetes semakin tinggi. Gejala yang sering dirasakan antara lain mudah haus, sering buang air kecil, cepat lapar, berat badan turun tanpa sebab jelas, luka sulit sembuh, hingga mudah merasa lelah. Jika tidak dikendalikan, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kerusakan ginjal, gangguan mata, stroke, dan penyakit jantung. Inilah mengapa mengontrol gula darah sangat penting bagi sahabat lansia. Dan salah satu cara alami yang bisa dilakukan adalah dengan mengganti nasi putih dengan beras merah. Indeks glikemik rendah. Kelebihan utama beras merah adalah memiliki indeks glikemik, IG, rendah. Indeks glikemik adalah ukuran yang menunjukkan seberapa cepat suatu makanan meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Makanan dengan IG tinggi, seperti nasi putih atau roti tawar, membuat gula darah melonjak cepat, lalu turun drastis. Kondisi ini membuat tubuh cepat lapar kembali dan meningkatkan risiko resistensi insulin. Sedangkan makanan dengan IG rendah, seperti beras merah, melepaskan gula secara perlahan, sehingga kadar gula darah tetap stabil lebih lama. Bagi lansia, kestabilan gula darah sangat penting. Lonjakan gula yang tiba-tiba bisa membebani pankreas dan mempercepat kerusakan fungsi insulin. Dengan beras merah, tubuh lebih tenang, energi lebih tahan lama, dan gula darah lebih terkontrol. Peran serat dalam mengatur penyerapan gula. Serat yang tinggi dalam beras merah juga memainkan peran besar dalam mengendalikan gula darah. Serat larut membentuk semacam gel di dalam saluran pencernaan yang memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Akibatnya, kenaikan gula darah setelah makan menjadi lebih lambat dan terkendali. Hal ini membantu mencegah terjadinya hiperglikemia, gula darah terlalu tinggi, yang sering dialami penderita diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya serat, termasuk beras merah, mampu menurunkan kadar HbA1c, penanda gula darah jangka panjang, pada penderita diabetes. Kandungan magnesium dan sensitivitas insulin. Selain serat, kandungan magnesium dalam beras merah juga berkontribusi pada pengendalian gula darah. Magnesium berperan dalam metabolisme glukosa dan meningkatkan sensitivitas insulin. Sensitivitas insulin yang baik berarti tubuh bisa menggunakan insulin secara efektif untuk memasukkan gula ke dalam sel sebagai energi. Jika sensitivitas insulin rendah, gula akan menumpuk dalam darah dan menyebabkan diabetes. Dengan magnesium yang cukup, fungsi insulin lebih baik dan kadar gula darah lebih stabil. Testimoni khasiat beras merah untuk gula darah. Mari kita dengarkan beberapa kisah nyata dari sahabat lansia yang telah merasakan manfaat beras merah untuk mengontrol gula darah. Seorang bapak berusia 65 tahun di Yogyakarta yang sudah lama mengidap diabetes menceritakan bahwa sebelumnya ia sulit mengendalikan kadar gula darah meski sudah minum obat.
Setelah dokter menyarankan mengganti nasi putih dengan beras merah, beliau mulai mencoba. Awalnya, beliau merasa rasanya agak berbeda dan butuh waktu untuk terbiasa. Namun, setelah 2 bulan, hasil pemeriksaan menunjukkan penurunan kadar gula darah yang cukup signifikan. Beliau juga merasa lebih bertenaga dan tidak mudah mengantuk setelah makan. Cerita serupa datang dari seorang ibu berusia 70 tahun di Surabaya. Beliau mengatakan bahwa setelah rutin mengonsumsi beras merah, gula darahnya lebih stabil dan jarang mengalami keluhan cepat lelah atau sering buang air kecil. Bahkan, dokternya menyarankan untuk terus melanjutkan kebiasaan ini karena hasil laboratorium menunjukkan perbaikan. Kisah-kisah seperti ini memperlihatkan bahwa beras merah benar-benar memberi dampak nyata bagi kesehatan lansia, terutama yang menghadapi risiko diabetes. Penelitian medis. Dukungan ilmiah juga sangat kuat. Beberapa penelitian internasional menemukan bahwa mengganti nasi putih dengan beras merah dapat menurunkan risiko diabetes tipe 2. Sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa orang yang sering mengonsumsi beras merah memiliki risiko 16% lebih rendah terkena diabetes dibanding mereka yang lebih sering makan nasi putih. Di Asia, penelitian serupa juga dilakukan karena konsumsi nasi sangat tinggi. Hasilnya konsisten. Beras merah membantu mengontrol kadar gula darah lebih baik daripada nasi putih. Pola konsumsi yang tepat. Meskipun beras merah sangat bermanfaat, pola konsumsinya tetap perlu diperhatikan. Sahabat lansia sebaiknya mengonsumsi beras merah dalam porsi seimbang, tidak berlebihan. Mengombinasikannya dengan lauk pauk sehat seperti sayur, ikan, tempe, atau tahu. Mengurangi makanan manis tambahan agar manfaatnya lebih maksimal. Membiasakan diri secara bertahap, misalnya dengan mencampur nasi putih dan beras merah sebelum beralih penuh. Dengan pola konsumsi yang tepat, manfaat beras merah untuk mengontrol gula darah bisa lebih optimal. Kesimpulan bab 5. Sahabat channel Lansia Sehat, jelaslah bahwa beras merah adalah pilihan cerdas bagi lansia yang ingin menjaga kestabilan gula darah. Indeks glikemiknya rendah, seratnya memperlambat penyerapan gula, magnesiumnya meningkatkan sensitivitas insulin, dan penelitian medis membuktikan manfaatnya. Ditambah lagi dengan banyak testimoni nyata dari para lansia yang merasakan perbaikan kondisi kesehatan mereka. Dengan rutin mengonsumsi beras merah, risiko komplikasi diabetes dapat ditekan, tubuh terasa lebih bertenaga, dan kualitas hidup di usia lanjut meningkat. Setelah kita memahami bagaimana beras merah membantu mengontrol gula darah, pada bab 6 kita akan membahas manfaat ketiga dan keempat sekaligus, yaitu bagaimana beras merah mendukung pencernaan sehat dan memberikan energi stabil untuk sahabat lansia. Dua hal ini sangat erat kaitannya dengan kenyamanan hidup sehari-hari. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas bagaimana beras merah berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan mengontrol gula darah, kini saatnya kita menelusuri 2 manfaat lain yang tak kalah penting, melancarkan pencernaan dan memberikan energi yang stabil. 2 hal ini terdengar sederhana, namun sangat menentukan kualitas hidup lansia sehari-hari. Pencernaan sehat, hidup lebih nyaman. Masalah pencernaan seringkali menjadi keluhan utama di usia lanjut. Banyak lansia yang mengalami sembelit, perut kembung, atau buang air besar yang tidak teratur. Kondisi ini bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga bisa memengaruhi kesehatan tubuh secara keseluruhan. Beras merah hadir sebagai solusi alami berkat kandungan serat yang tinggi. Serat dalam beras merah membantu menambah massa pada tinja, sehingga mempermudah pergerakannya di usus. Dengan begitu, buang air besar menjadi lebih lancar dan teratur. Selain itu, serat juga berfungsi sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik dalam usus. Bakteri baik ini membantu menjaga keseimbangan flora usus, yang sangat penting untuk pencernaan sehat dan daya tahan tubuh yang kuat. Testimoni dari banyak lansia menunjukkan hal yang sama. Setelah rutin mengonsumsi beras merah, mereka merasa perut lebih ringan, jarang sembelit, dan tidak mudah kembung. Bahkan, beberapa lansia mengatakan tidur mereka lebih nyenyak karena tidak lagi terganggu oleh rasa tidak nyaman di perut. Mengurangi risiko kanker usus. Selain melancarkan pencernaan, konsumsi serat dari beras merah juga membantu menurunkan risiko kanker usus besar. Bagaimana caranya? Serat mempercepat proses pembuangan sisa makanan dari tubuh, sehingga zat-zat berbahaya tidak terlalu lama menempel pada dinding usus. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi makanan berserat tinggi memiliki risiko lebih rendah terkena kanker usus dibanding mereka yang jarang makan serat. Ini adalah manfaat tambahan yang sangat berharga bagi lansia. Energi stabil, tidak mudah lelah. Setelah membicarakan pencernaan, mari kita beralih ke manfaat keempat, energi stabil.
Beras merah adalah sumber karbohidrat kompleks. Berbeda dengan karbohidrat sederhana yang cepat menaikkan gula darah lalu cepat turun, karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat. Hasilnya, tubuh mendapatkan energi yang dilepaskan secara bertahap, bukan sekaligus. Bagi lansia, kondisi ini sangat menguntungkan. Energi yang stabil membuat tubuh tidak cepat lelah, tidak mudah mengantuk setelah makan, dan lebih siap untuk beraktivitas sepanjang hari. Mengurangi risiko rasa lapar berlebih. Energi yang stabil dari beras merah juga membantu menekan rasa lapar berlebih. Karena pelepasan energinya lambat, rasa kenyang bertahan lebih lama. Ini sangat baik bagi lansia yang ingin menjaga berat badan agar tetap ideal. Banyak lansia mengaku bahwa setelah makan nasi merah, mereka tidak mudah tergoda untuk ngemil atau makan berlebihan. Dengan begitu, pola makan bisa lebih teratur dan kesehatan tubuh lebih terjaga. Peran vitamin B kompleks dalam energi. Selain karbohidrat kompleks, kandungan vitamin B kompleks dalam beras merah juga berperan penting dalam metabolisme energi. Vitamin B1, B3, dan B6 bekerja sama mengubah makanan menjadi energi yang bisa digunakan tubuh. Hasilnya, lansia yang mengonsumsi beras merah cenderung merasa lebih segar dan bertenaga. Aktivitas ringan seperti berjalan pagi, berkebun, atau bermain dengan cucu menjadi lebih menyenangkan tanpa mudah merasa lelah. Testimoni khasiat. Mari kita dengarkan beberapa cerita nyata dari sahabat lansia yang sudah membuktikan sendiri manfaat beras merah untuk pencernaan dan energi. Seorang kakek berusia 70 tahun di Bandung mengatakan bahwa sebelum rutin makan beras merah, beliau sering mengalami sembelit. Kadang sampai 2-3 hari tidak bisa buang air besar dengan lancar. Setelah mengganti nasi putih dengan nasi merah selama 3 bulan, keluhannya berkurang drastis. Kini beliau bisa buang air besar setiap hari dengan nyaman. Cerita lain datang dari seorang nenek berusia 66 tahun di Makassar. Beliau mengaku dulu cepat lelah setelah makan, bahkan sering mengantuk saat siang hari. Setelah rutin mengonsumsi beras merah, tubuhnya terasa lebih segar dan bertenaga. Beliau bahkan bisa kembali aktif ikut senam lansia tanpa merasa kehabisan tenaga. Kisah-kisah ini memperlihatkan bahwa manfaat beras merah benar-benar terasa nyata di kehidupan sehari-hari. Dukungan dokter dan penelitian. Dokter spesialis gizi menyebutkan bahwa pencernaan yang sehat adalah kunci dari kesehatan secara keseluruhan. Dengan lancarnya sistem pencernaan, tubuh bisa menyerap nutrisi dengan lebih baik, racun cepat terbuang, dan sistem imun menjadi lebih kuat. Sementara itu, penelitian tentang karbohidrat kompleks menunjukkan bahwa makanan seperti beras merah membantu menjaga kestabilan energi dan kadar gula darah. Efeknya langsung terasa, tubuh lebih segar, otak lebih fokus, dan mood lebih baik. Kesimpulan bab 6. Sahabat channel Lansia Sehat, jelaslah bahwa beras merah memberikan manfaat ganda bagi kenyamanan hidup sehari-hari, melancarkan pencernaan dan memberikan energi stabil. Seratnya menjaga usus tetap sehat, mencegah sembelit, bahkan menurunkan risiko kanker usus. Karbohidrat kompleksnya memberi tenaga yang bertahan lama, mencegah kelelahan, dan membuat tubuh tetap aktif sepanjang hari. Dengan pencernaan yang sehat dan energi yang stabil, sahabat lansia bisa menikmati hidup dengan lebih nyaman dan penuh semangat. Setelah memahami dua manfaat penting ini, mari kita lanjutkan ke bab 7, di mana kita akan membahas manfaat kelima beras merah, yaitu bagaimana ia membantu menjaga berat badan ideal pada lansia. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita telah membahas bagaimana beras merah membantu menjaga kesehatan jantung, mengontrol gula darah, melancarkan pencernaan, serta memberi energi stabil. Kini kita akan menelusuri manfaat kelima yang sangat penting bagi kualitas hidup lansia, yaitu membantu menjaga berat badan ideal. Berat badan ideal, kunci sehat di usia lanjut. Banyak orang mengira bahwa masalah berat badan hanya penting saat usia muda. Padahal, bagi lansia, berat badan ideal justru lebih penting lagi. Berat badan yang berlebih dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, hipertensi, bahkan mempercepat kerusakan sendi. Sementara berat badan yang terlalu rendah juga tidak baik, karena bisa membuat tubuh mudah lelah, imunitas menurun, dan otot cepat menyusut. Menjaga berat badan tetap ideal berarti menjaga keseimbangan tubuh agar tidak terbebani, menjaga organ tetap bekerja dengan baik, dan meminimalkan risiko penyakit. Salah satu cara sederhana yang bisa dilakukan adalah dengan memilih makanan pokok yang tepat, dan beras merah adalah jawabannya. Peran serat dalam mengendalikan nafsu makan. Kandungan serat tinggi pada beras merah membuat rasa kenyang bertahan lebih lama. Serat bekerja dengan memperlambat pengosongan lambung, sehingga sahabat lansia tidak mudah merasa lapar kembali setelah makan.
Hal ini sangat membantu bagi mereka yang ingin menjaga berat badan agar tidak cepat naik. Dengan kenyang lebih lama, keinginan untuk ngemil makanan manis atau berkalori tinggi bisa ditekan. Testimoni dari beberapa lansia menyebutkan bahwa setelah rutin mengonsumsi beras merah, mereka merasa pola makan lebih teratur. Tidak lagi sering ingin makan berlebihan, dan berat badan pun lebih stabil. Karbohidrat kompleks dan energi efisien. Selain serat, karbohidrat kompleks dalam beras merah juga mendukung pengendalian berat badan. Karbohidrat kompleks dicerna lebih lambat, sehingga energi yang dilepaskan lebih stabil. Tubuh tidak mengalami lonjakan gula darah yang memicu penyimpanan lemak berlebih. Dengan kata lain, beras merah memberikan energi yang cukup tanpa membuat tubuh menimbun cadangan lemak secara berlebihan. Bagi lansia, hal ini sangat menguntungkan karena metabolisme tubuh biasanya melambat seiring usia. Indeks glikemik rendah. Risiko obesitas menurun. Indeks glikemik beras merah yang rendah juga berperan menjaga berat badan. Lonjakan gula darah yang cepat dari makanan IG tinggi sering menyebabkan tubuh memproduksi insulin berlebih. Insulin ini kemudian menyimpan gula berlebih dalam bentuk lemak. Dengan beras merah, proses ini lebih terkendali. Gula darah stabil, insulin tidak diproduksi berlebihan, dan tubuh tidak mudah menyimpan lemak. Akibatnya, risiko obesitas menurun, dan berat badan tetap seimbang. Mendukung program diet sehat lansia. Beras merah sering direkomendasikan oleh dokter dan ahli gizi sebagai bagian dari program diet sehat, termasuk untuk lansia. Bahkan, banyak program penurunan berat badan menggunakan beras merah sebagai sumber karbohidrat utama. Alasannya jelas, beras merah kaya serat, rendah IG, penuh nutrisi, dan memberi kenyang lebih lama. Semua faktor ini membuat beras merah menjadi pilihan yang lebih baik dibanding nasi putih bagi mereka yang ingin mengendalikan berat badan. Testimoni khasiat. Mari kita dengarkan kisah nyata dari beberapa sahabat lansia yang telah merasakan sendiri manfaat beras merah dalam menjaga berat badan. Seorang bapak berusia 67 tahun di Semarang bercerita bahwa sebelum mengonsumsi beras merah, berat badannya naik drastis setelah pensiun. Aktivitas fisik berkurang, sementara pola makan tetap sama. Akibatnya, beliau merasa cepat lelah dan sulit bergerak. Setelah mengganti nasi putih dengan nasi merah, berat badannya berangsur-angsur turun. Kini ia merasa lebih ringan dan bisa kembali berolahraga jalan pagi dengan nyaman. Cerita lain datang dari seorang nenek berusia 64 tahun di Jakarta. Beliau mengatakan bahwa beras merah membantunya menjaga berat badan tetap stabil meski selera makan masih baik. Ia merasa lebih cepat kenyang, tidak sering ngemil, dan tubuh terasa lebih segar. Dokternya bahkan memuji karena berat badannya tetap ideal di usia lanjut. Kisah-kisah ini menjadi bukti nyata bahwa beras merah adalah sahabat terbaik dalam menjaga keseimbangan berat badan lansia. Penelitian medis. Penelitian menunjukkan bahwa makanan berserat tinggi, termasuk beras merah, berhubungan erat dengan penurunan berat badan. Orang yang rutin mengonsumsi biji-bijian utuh seperti beras merah memiliki risiko lebih rendah mengalami obesitas dibanding mereka yang lebih banyak makan biji-bijian olahan. Selain itu, penelitian juga membuktikan bahwa diet berbasis beras merah membantu memperbaiki profil metabolik, menurunkan kadar kolesterol, menjaga gula darah, dan meningkatkan rasa kenyang. Semua faktor ini berkontribusi dalam menjaga berat badan ideal. Tips konsumsi beras merah untuk berat badan ideal. Agar manfaat beras merah lebih terasa dalam menjaga berat badan, sahabat lansia bisa mengikuti beberapa tips sederhana. Konsumsi dalam porsi seimbang, tidak berlebihan. Padukan dengan sayur dan lauk sehat seperti ikan, tahu, atau tempe. Hindari lauk yang digoreng berlebihan atau makanan tinggi lemak. Minum cukup air putih agar serat bekerja maksimal. Lakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi atau senam lansia. Dengan pola konsumsi yang benar, beras merah bisa menjadi bagian penting dari gaya hidup sehat lansia. Kesimpulan bab 7. Sahabat channel Lansia Sehat, jelaslah bahwa beras merah sangat bermanfaat dalam membantu menjaga berat badan ideal. Seratnya menekan nafsu makan, karbohidrat kompleksnya memberi energi stabil tanpa menumpuk lemak, dan indeks glikemiknya yang rendah membuat gula darah tetap terkendali. Ditambah lagi dengan banyak testimoni nyata dan dukungan penelitian, beras merah layak menjadi pilihan utama untuk lansia yang ingin tetap sehat dan bugar. Dengan berat badan yang seimbang, tubuh lebih ringan, pergerakan lebih leluasa, dan risiko penyakit pun menurun. Hidup di usia lanjut pun terasa lebih nyaman dan penuh semangat. Sahabat lansia yang berbahagia, setelah membahas manfaat kelima ini, mari kita melanjutkan ke bab 8, di mana kita akan mengupas manfaat keenam beras merah,
yaitu mendukung kesehatan tulang dan sendi, sesuatu yang sangat penting untuk menjaga kemandirian di usia senja. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas bagaimana beras merah membantu menjaga berat badan ideal, kini mari kita lanjutkan ke manfaat keenam yang tidak kalah penting, yaitu perannya dalam mendukung kesehatan tulang dan sendi. Di usia lanjut, tulang dan sendi seringkali menjadi sumber masalah kesehatan. Banyak lansia yang mengeluhkan nyeri lutut, sendi kaku, punggung sakit, atau bahkan mengalami patah tulang akibat osteoporosis. Masalah ini wajar terjadi karena seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang menurun dan cairan sendi berkurang. Namun, bukan berarti kita hanya bisa pasrah. Dengan pola makan sehat, olahraga ringan, serta nutrisi yang tepat, tulang dan sendi dapat tetap kuat hingga usia lanjut. Salah satu nutrisi yang bisa mendukung hal ini adalah beras merah. Kandungan magnesium untuk tulang kuat. Beras merah mengandung magnesium, mineral penting yang sering terlupakan. Magnesium bekerja bersama kalsium dan vitamin D untuk menjaga kepadatan tulang. Tanpa magnesium yang cukup, kalsium tidak bisa diserap dengan baik, sehingga tulang menjadi rapuh. Bagi lansia, kekurangan magnesium bisa mempercepat osteoporosis. Itulah sebabnya dokter sering menekankan pentingnya asupan magnesium harian. Dengan rutin mengonsumsi beras merah, sahabat lansia mendapatkan tambahan magnesium alami yang membantu menjaga kekuatan tulang. Fosfor untuk struktur tulang dan gigi. Selain magnesium, beras merah juga mengandung fosfor. Fosfor adalah mineral kedua terbanyak di dalam tubuh setelah kalsium, dan sebagian besar tersimpan di dalam tulang dan gigi. Fosfor berfungsi menjaga struktur tulang tetap kokoh dan mendukung proses perbaikan jaringan. Bagi lansia yang sering mengalami pengeroposan tulang, fosfor dari beras merah menjadi tambahan nutrisi yang bermanfaat untuk memperlambat proses tersebut. Zat besi dan peredaran darah untuk sendi sehat. Beras merah juga mengandung zat besi yang berperan dalam pembentukan sel darah merah. Peredaran darah yang baik sangat penting untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan tulang dan sendi. Dengan begitu, sel-sel tulang dapat terus diperbaiki dan sendi tetap mendapatkan suplai energi untuk berfungsi optimal. Antioksidan untuk melawan radikal bebas di tulang dan sendi. Selain mineral, kandungan antosianin dalam beras merah berfungsi sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas penyebab peradangan. Radikal bebas dapat mempercepat kerusakan tulang dan menimbulkan nyeri sendi. Dengan adanya antioksidan, peradangan berkurang, sendi terasa lebih nyaman, dan mobilitas lansia lebih baik. Mengurangi risiko osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi tulang rapuh yang sering terjadi pada lansia, terutama wanita setelah menopause. Penyakit ini membuat tulang mudah patah meski hanya terkena benturan ringan. Dengan mengonsumsi beras merah yang kaya magnesium, fosfor, dan antioksidan, risiko osteoporosis dapat ditekan. Beras merah tidak menggantikan obat, tetapi berfungsi sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang mendukung kepadatan tulang. Membantu sendi lebih lentur. Selain memperkuat tulang, beras merah juga membantu menjaga sendi tetap sehat. Kandungan antioksidannya mencegah peradangan pada sendi, sehingga mengurangi rasa kaku dan nyeri. Bagi lansia yang sering mengeluh lutut sakit saat berjalan atau naik tangga, beras merah bisa menjadi tambahan nutrisi yang membantu sendi tetap lentur. Testimoni khasiat dari lansia. Mari kita simak kisah nyata dari beberapa lansia yang telah merasakan manfaat beras merah untuk tulang dan sendi mereka. Seorang nenek berusia 69 tahun di Yogyakarta bercerita bahwa dulu ia sering mengeluh nyeri lutut. Dokter mengatakan bahwa kepadatan tulangnya sudah mulai menurun. Setelah mendapat saran untuk mengonsumsi beras merah, ia mulai menggantinya sedikit demi sedikit. Setelah 6 bulan, ia merasa lututnya lebih jarang nyeri, dan ia lebih kuat berjalan kaki tanpa cepat lelah. Seorang kakek berusia 71 tahun di Bandung juga menceritakan pengalaman serupa. Beliau dulu sering sakit pinggang dan sulit membungkuk. Namun, setelah rutin mengonsumsi beras merah dan dibarengi olahraga ringan, kondisinya membaik. Ia bisa kembali berkebun tanpa rasa sakit berlebihan. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan tulang dan sendi. Dukungan dokter dan penelitian. Para dokter spesialis ortopedi dan gizi sepakat bahwa pola makan berperan besar dalam menjaga kesehatan tulang dan sendi. Konsumsi makanan yang kaya magnesium, fosfor, dan antioksidan, seperti beras merah, membantu memperkuat tulang, menjaga elastisitas sendi, dan mengurangi risiko peradangan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi biji-bijian utuh, termasuk beras merah,
memiliki kepadatan tulang yang lebih baik dibanding mereka yang lebih sering mengonsumsi biji-bijian olahan seperti beras putih. Tips konsumsi untuk tulang sehat. Agar manfaat beras merah semakin optimal untuk kesehatan tulang dan sendi, sahabat lansia bisa mengombinasikannya dengan sumber kalsium seperti susu rendah lemak, tempe, atau tahu. Sumber vitamin D dari ikan laut atau paparan sinar matahari pagi. Aktivitas fisik ringan seperti jalan kaki, yoga lansia, atau senam osteoporosis. Menjaga postur tubuh saat duduk dan berdiri agar tulang tidak cepat rapuh. Kesimpulan bab 8. Sahabat channel Lansia Sehat, dari uraian ini jelaslah bahwa beras merah bukan hanya sekadar makanan pokok, tetapi juga sahabat tulang dan sendi. Magnesium dan fosfornya memperkuat tulang, zat besinya menjaga peredaran darah, dan antioksidannya melawan peradangan. Ditambah testimoni nyata dari banyak lansia, terbukti bahwa beras merah benar-benar membantu menjaga mobilitas di usia lanjut. Dengan tulang yang kuat dan sendi yang sehat, sahabat lansia bisa tetap aktif, mandiri, dan menikmati hari-hari bersama keluarga dengan penuh keceriaan. Setelah membahas manfaat keenam ini, mari kita melanjutkan ke bab 9, di mana kita akan menelusuri manfaat ketujuh beras merah, yaitu melindungi tubuh dari radikal bebas, yang sangat penting untuk mencegah penuaan dini dan penyakit degeneratif. Sahabat channel Lansia Sehat yang berbahagia, setelah kita membahas bagaimana beras merah membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi, kini kita akan melangkah ke manfaat terakhir dalam daftar 7 manfaat utamanya, yaitu perlindungan tubuh dari radikal bebas. Manfaat ini seringkali terdengar ilmiah, tetapi sesungguhnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, terutama untuk sahabat lansia yang ingin tetap sehat, bugar, dan awet muda. Apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah molekul tidak stabil yang dapat merusak sel-sel tubuh. Mereka terbentuk secara alami dalam tubuh akibat proses metabolisme, tetapi jumlahnya bisa meningkat karena faktor eksternal, seperti polusi udara dan asap rokok, radiasi sinar matahari berlebihan, makanan tidak sehat yang tinggi lemak trans atau gula, stres berkepanjangan. Jika radikal bebas menumpuk tanpa ada penangkalnya, maka terjadilah kondisi yang disebut stres oksidatif. Kondisi ini mempercepat proses penuaan dan meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti kanker, diabetes, stroke, hingga penyakit Alzheimer. Antioksidan, penangkal radikal bebas. Tubuh sebenarnya memiliki mekanisme alami untuk melawan radikal bebas, yaitu dengan menggunakan senyawa antioksidan. Namun, seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh memproduksi antioksidan menurun. Oleh karena itu, lansia sangat membutuhkan asupan antioksidan dari luar, salah satunya melalui makanan. Disinilah beras merah memiliki keunggulan besar. Warna merah kecoklatan pada butiran beras ini berasal dari pigmen alami yang disebut antosianin, yaitu salah satu jenis antioksidan kuat. Antosianin juga ditemukan dalam buah beri, anggur merah, dan sayuran ungu. Jadi, setiap kali sahabat mengonsumsi beras merah, sebenarnya sahabat sedang menambah pasukan antioksidan dalam tubuh. Bagaimana antosianin bekerja? Antosianin bekerja dengan cara menetralkan radikal bebas sebelum mereka merusak sel tubuh. Dengan begitu, sel-sel tetap sehat, DNA terlindungi, dan proses penuaan bisa diperlambat. Selain itu, antosianin juga memiliki sifat antiinflamasi. Artinya, mereka mampu mengurangi peradangan yang sering menjadi penyebab berbagai penyakit kronis. Bagi lansia, hal ini sangat penting karena peradangan ringan tetapi terus-menerus bisa memicu masalah serius pada jantung, sendi, maupun otak. Manfaat perlindungan antioksidan bagi lansia. Perlindungan dari radikal bebas melalui konsumsi beras merah membawa banyak manfaat nyata bagi lansia, antara lain mencegah penuaan dini, kulit tetap sehat, elastis, dan tidak cepat keriput, mengurangi risiko kanker, kerusakan DNA akibat radikal bebas dapat ditekan, menjaga fungsi otak, mencegah gangguan memori seperti demensia atau Alzheimer, melindungi jantung, pembuluh darah lebih sehat, aliran darah lebih lancar, menjaga stamina, tubuh terasa lebih segar dan tidak mudah sakit. Testimoni khasiat. Mari kita dengarkan kisah nyata dari sahabat lansia yang telah merasakan khasiat perlindungan antioksidan dari beras merah. Seorang ibu berusia 65 tahun di Surabaya mengatakan bahwa setelah rutin mengonsumsi beras merah selama setahun, ia merasa tubuhnya lebih segar. Dahulu ia sering merasa letih meski tidak banyak beraktivitas. Kini, ia merasa lebih bertenaga, kulit wajah tampak lebih cerah, dan jarang sakit flu. Ia percaya, kandungan antioksidan dalam beras merah berperan besar dalam menjaga kesehatannya.
Cerita lain datang dari seorang bapak berusia 70 tahun di Medan. Beliau memiliki riwayat hipertensi dan sering mudah pusing. Setelah rutin mengganti nasi putih dengan beras merah, ia merasa lebih jarang sakit kepala, tidurnya lebih nyenyak, dan energinya meningkat. Menurut dokter yang memeriksanya, kondisi pembuluh darahnya lebih baik, kemungkinan besar terbantu oleh pola makan sehat termasuk konsumsi beras merah. Penelitian medis. Penelitian modern mendukung testimoni ini. Studi menunjukkan bahwa antosianin dalam beras merah dapat mengurangi stres oksidatif, menurunkan risiko peradangan, dan memperbaiki kesehatan pembuluh darah. Bahkan, beberapa penelitian menemukan bahwa konsumsi rutin makanan kaya antosianin dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 25% dan risiko kanker tertentu hingga 20%. Beras merah juga terbukti membantu meningkatkan fungsi kognitif pada lansia. Artinya, daya ingat dan konsentrasi tetap terjaga, sehingga sahabat lansia bisa tetap aktif berinteraksi dengan keluarga dan lingkungan. Mengapa perlindungan ini penting untuk lansia? Di usia senja, tubuh lebih rentan terhadap kerusakan sel akibat radikal bebas. Proses regenerasi sel juga melambat. Jika tidak ada perlindungan yang cukup, berbagai penyakit degeneratif mudah sekali muncul. Dengan beras merah, sahabat lansia mendapat tambahan pertahanan alami. Setiap suapan nasi merah bukan hanya mengenyangkan, tetapi juga memberi perisai terhadap serangan radikal bebas. Tips memaksimalkan perlindungan. Agar manfaat antioksidan dari beras merah lebih optimal, sahabat bisa mengonsumsi beras merah secara rutin, tidak hanya sesekali. Mengombinasikannya dengan sayuran berwarna hijau dan buah-buahan segar yang juga kaya antioksidan. Mengurangi konsumsi makanan olahan dan tinggi lemak yang bisa meningkatkan radikal bebas. Menjaga pola hidup sehat dengan olahraga ringan, cukup tidur, dan mengelola stres. Kesimpulan bab 9. Sahabat channel Lansia Sehat, jelaslah bahwa beras merah bukan hanya sumber energi, tetapi juga pelindung tubuh dari radikal bebas. Dengan kandungan antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan, beras merah membantu mencegah penuaan dini, melindungi organ vital dari kerusakan, serta mengurangi risiko penyakit kronis. Bagi lansia, perlindungan ini sangat berharga. Dengan tubuh yang lebih terlindungi, sahabat bisa tetap menikmati hari-hari dengan penuh semangat, bersama anak, cucu, dan keluarga tercinta. Setelah membahas manfaat ketujuh ini, kini kita tiba pada bagian terakhir, yaitu bab 10. Pada bab penutup nanti, kita akan merangkum semua manfaat beras merah bagi lansia, memberikan motivasi untuk mulai mencoba, serta menutup dengan doa terbaik untuk sahabat channel Lansia Sehat. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, tibalah kita pada bab terakhir dalam pembahasan panjang mengenai 7 manfaat beras merah bagi lansia menurut dokter. Kita sudah menelusuri dari awal mengenai sejarahnya, kandungan gizi utamanya, hingga satu persatu manfaat besar yang bisa dirasakan oleh tubuh kita di usia senja. Sebelum kita menutup perjumpaan ini, mari kita rangkum kembali apa saja yang telah kita pelajari. Rangkuman 7 manfaat beras merah untuk lansia. Menjaga kesehatan jantung, beras merah kaya serat dan magnesium yang membantu menurunkan kolesterol, menstabilkan tekanan darah, serta menjaga pembuluh darah tetap sehat. Jantung terlindungi dari risiko serangan mendadak. Mengontrol gula darah, indeks glikemik rendah membuat gula darah lebih stabil. Serat memperlambat penyerapan glukosa, dan magnesium meningkatkan sensitivitas insulin. Sangat bermanfaat bagi lansia yang berisiko diabetes. Mendukung pencernaan sehat, kandungan serat membantu melancarkan buang air besar, mencegah sembelit, dan menurunkan risiko kanker usus. Pencernaan yang sehat berarti tubuh lebih nyaman dan daya tahan lebih kuat. Memberi energi stabil, karbohidrat kompleks dalam beras merah membuat tubuh tidak mudah lelah, rasa kenyang bertahan lama, dan energi dilepaskan perlahan. Aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan. Menjaga berat badan ideal, serat menekan nafsu makan, indeks glikemik rendah mencegah penumpukan lemak, dan energi yang stabil membuat tubuh tidak mudah ngemil berlebihan. Berat badan pun lebih terkontrol. Mendukung kesehatan tulang dan sendi, magnesium, fosfor, zat besi, serta antioksidan dalam beras merah menjaga tulang tetap kuat, sendi lebih lentur, dan mengurangi risiko osteoporosis. Mobilitas lansia lebih terjaga. Melindungi tubuh dari radikal bebas, antosianin dalam beras merah bertindak sebagai antioksidan kuat yang menetralkan radikal bebas, mencegah penuaan dini, dan menurunkan risiko penyakit degeneratif. Beras merah, sahabat sejati lansia. Dari ketujuh manfaat ini, kita bisa melihat bahwa beras merah bukan sekadar makanan pokok biasa. Ia adalah sahabat sejati bagi tubuh kita di usia lanjut.
Setiap butir nasi merah membawa gizi yang menyehatkan, perlindungan dari penyakit, serta energi yang membuat kita tetap aktif. Mengonsumsi beras merah bukan hanya soal mengganti nasi putih, melainkan sebuah langkah nyata untuk mencintai diri sendiri, menjaga kesehatan, dan memberi hadiah terbaik bagi tubuh yang telah menemani kita selama puluhan tahun. Testimoni yang menguatkan. Sepanjang pembahasan ini, kita telah mendengar kisah nyata dari banyak lansia yang merasakan manfaat beras merah. Ada yang kadar gula darahnya menurun, ada yang pencernaannya membaik, ada yang merasa lebih bertenaga, bahkan ada yang merasa nyeri sendinya berkurang. Semua cerita ini menjadi bukti nyata bahwa beras merah memang bekerja nyata di dalam tubuh, bukan hanya teori. Ajakan untuk sahabat lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak dari kita yang masih setiap hari makan nasi putih tanpa berpikir panjang? Padahal, dengan sedikit perubahan, seperti mengganti atau mencampur dengan beras merah, manfaat besar bisa kita peroleh. Tidak perlu langsung beralih sepenuhnya. Mulailah pelan-pelan. Misalnya, mencampur nasi putih dengan nasi merah dalam porsi kecil, lalu perlahan menambah jumlahnya. Dengan cara ini, lidah akan terbiasa, dan tubuh pun akan merasakan manfaatnya. Beras merah memang sedikit berbeda teksturnya, lebih kenyal dan rasanya gurih alami, tetapi justru disitulah letak keistimewaannya. Semakin kita terbiasa, semakin kita akan merasakan nikmat dan manfaatnya. Hidup sehat di usia lanjut. Mengonsumsi beras merah hanyalah salah satu bagian dari gaya hidup sehat. Untuk menjaga kualitas hidup di usia lanjut, sahabat juga perlu mengonsumsi sayur dan buah segar, memilih lauk yang sehat, misalnya ikan, tahu, tempe, atau ayam tanpa lemak, membatasi makanan tinggi gula dan gorengan, melakukan aktivitas fisik ringan secara teratur, seperti jalan pagi atau senam lansia, menjaga istirahat cukup dan pikiran tetap tenang. Jika semua kebiasaan baik ini dilakukan bersama-sama, ditambah dengan konsumsi beras merah, maka kesehatan tubuh akan semakin terjaga, risiko penyakit berkurang, dan hidup terasa lebih bahagia. Sahabat lansia, ingatlah bahwa usia senja bukan berarti akhir dari segalanya. Justru, ini adalah masa terbaik untuk menikmati buah dari kerja keras seumur hidup. Dengan tubuh yang sehat, kita bisa tetap aktif, mandiri, dan menjadi sumber inspirasi bagi anak dan cucu. Beras merah adalah salah satu kunci sederhana untuk mewujudkan itu semua. Jangan menunggu sakit untuk berubah. Mulailah sekarang, selagi masih ada waktu. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, izinkan saya mendoakan sahabat semua. Semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi kesehatan yang kuat, umur panjang yang penuh berkah, rezeki yang lancar, serta hati yang selalu tenang. Bagi sahabat yang sedang sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Bagi yang sedang sehat, semoga selalu terjaga kesehatannya. Dan bagi kita semua, semoga senantiasa diberi kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Kesimpulan bab 10. Sahabat channel Lansia Sehat, perjalanan kita kali ini telah membawa kita memahami betapa beras merah sangat bermanfaat bagi lansia. Dari jantung, gula darah, pencernaan, energi, berat badan, tulang, hingga perlindungan dari radikal bebas, semua manfaatnya membentuk satu rangkaian yang saling mendukung. Mari kita jadikan beras merah sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, kesehatan adalah harta paling berharga. Dengan tubuh sehat, kita bisa menikmati masa tua dengan penuh semangat, sukacita, dan keceriaan bersama orang-orang yang kita cintai. Terima kasih telah setia menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus menjaga pola makan sehat, tetap aktif bergerak, dan selalu berpikir positif. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Sahabat channel Lansia Sehat.